Bella Luna 2023. Film ini dipenuhi dengan adegan dewasa. Jadi film ini bercerita tentang dua wanita yang memiliki karakter saling bertolak belakang, tapi sama-sama terpenjara dalam hubungan asmara yang sangat tidak sehat. Wanita pertama, ia terpaksa menikah dengan pria tua yang kasar. Sementara wanita kedua, ia berpacaran dengan pria yang hobi genjrot orang lain. Apakah mereka tetap mempertahankan hubungan mereka atau berontak mencari kebebasan masing-masing? Jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Gue Mike, langsung aja, let's go. Film dibuka dengan memperlihatkan sosok Luna, seorang ibu guru muda yang terpaksa menikahi pria tua bernama si Abe. Abe ini merupakan pengusaha kontraktor yang tidak memiliki belas kasihan, terutama pada anak buahnya sendiri nih. Dengan mata kepala sendiri, hari itu Luna menyaksikan bahwa karyawannya dipecat. Padahal anggota keluarganya sedang sakit tuh. Luna lantas langsung curhat kepada bibinya dan mengatakan ingin rasanya kabur dari rumah tersebut. Namun bibinya mengingatkan kalau Luna punya hutang yang sangat besar kepada Abe. Sampai-sampai perlu waktu seumur hidup untuk melunasinya. Scene pun berpindah, di mana memperlihatkan sosok wanita yang mirip dengan Luna, tapi dengan dandanan yang lebih modis. Ia bernama Bella, seorang penulis naskah terkenal dengan keidealisannya. Saat itu Bella tinggal bersama seorang pacarnya yang bernama Arnold, dan pria itu bekerja sebagai sutradara iklan. Berhubung sang pacar sangat ingin meningkatkan karirnya, Bella pun bersedia untuk membantunya menulis naskah sebuah film. Di suatu malam, Arnold mengajak Bella ke sebuah bar untuk menemui pria bernama Dizon, produser yang akan mendanai film milik si Arnold. Di sana, Tuan Dizon meminta agar filmnya nanti memiliki adegan dewasa. Berhubung minggu depan dirinya harus pergi ke luar negeri, Dizon pun menanyakan kapan naskah itu akan selesai. Dengan tegas Bella menyatakan ia butuh lebih banyak waktu untuk menulisnya. Tak lupa wanita cantik itu juga mengingatkan kalau ia sendiri akan menentukan bagaimana ending cerita yang ditulis. Tuan Dizon pun akhirnya setuju asalkan adegan yang ia inginkan harus tetap ada dalam naskah tersebut. Good. Sepulang ke rumah, Bella pun mengeluh kepada pacarnya karena permintaan Tuan Dizon tidak sesuai dengan idenya. Namun Arnold mencoba menenangkan Bella dengan mengatakan jika mengubah naskahnya akan menyinggung perasaan si produsernya. Bella pun bertanya kenapa tidak Arnold saja menulis naskah. Dengan putus asa, pria itu berdalih kalau ia tidak berbakat dalam merangkai kata-kata seperti si Bella. Arnold pun mengaku malu karena dirinya tidak berkembang sama sekali. Sementara Bella sudah sukses dengan 3 film yang ia launching. Sedangkan Arnold di situ masih menumpang di rumah Bella. Mendengar hal itu, Bella pun langsung merasa iba kepada pacarnya sendiri dan berjanji untuk menyelesaikan naskah tersebut. Kembali ke kehidupan ibu guru Luna yang menyedihkan. Pada hari itu, si Luna pulang bekerja, terjadi suatu baku tembak antara dua penjahat dengan kepolisian. Tepat di depan sekolah Luna mengajar, dan saat ia mengetahui temannya tertembak, penjahat itu kemudian menyandera Luna agar terbebas dari kejaran polisi. Dengan mencuri mobil taksi yang terparkir dekatnya, penjahat itu pun langsung membawa Luna ke rumah kosong. Di sana penjahat itu berjanji akan melepaskan Luna jika mereka tidak dikejar polisi lagi. Tak berselang lama, Luna pun memohon untuk diizinkan pergi ke toilet. Sesampainya mereka di depan pintu kamar mandi, ternyata ada tulisan yang memberitahu toilet sedang rusak. Karena penjahat itu nampaknya cuek saja, Luna pun menyadari bahwa pria itu tidak bisa membaca. Luna pun memberitahu bahwa toilet itu sedang mampet, dan sang penjahat malah menyuruhnya untuk buang air di sebuah ember. Setelah selesai, pria itu pun lalu meminta maaf kepada Luna karena sebelumnya ia sempat menodong dan berkata kasar kepada si Luna. Dan ia mengatakan bahwa dia bukanlah seorang penjahat. Uang yang mereka curi sebenarnya adalah gaji yang selama ini tak pernah dibayar oleh majikannya. Dan majikannya tersebut memecat mereka tanpa alasan. Karena itulah pria itu melakukan sebuah tindakan yang di luar kepala. Karena pria itu sudah mulai membuka identitasnya, Luna pun sedikit berani dengan mengatakan kalau ia tahu kalau pria itu tidak bisa membaca. Pria yang bernama Diego itu langsung bercerita jika temannya yang bernama Paman Roger ialah yang tahu uang itu harus dikemanakan dan mau diapakan. Namun karena orangnya sudah meninggal, Diego pun kebingungan
Diego yang yatim piatu diasuh oleh paman Roger bagaikan anak sendiri karena keterbatasan biaya. Diego hanya bersekolah sampai kelas 2 SD saja, dan menjelang remaja ia pun dinikahkan dengan anak paman si Roger. Namun sayangnya istri Diego meninggal setelah melahirkan anak buah hatinya. Luna yang merasa penasaran lalu kembali bertanya, bagaimana Diego bisa bekerja dengan keterbatasan yang ada. Diego pun menjawab bahwa ia bekerja serabutan di pabrik dengan mengamati benda-benda di sekitar. Merasa senasib, Luna pun lantas menceritakan kisah hidupnya bahwa ibunya harus dioperasi dan tak mampu membayar biaya rumah sakit. Luna terpaksa harus dinikahi dengan AB agar pria itu mau membantunya. Ketika Diego dan Luna ini mulai terhanyut dalam suasana, nampaknya akan segera terjadi pentas budaya nih. Namun, tiba-tiba scene pun berpindah ke pasangan Bella dan Arnold. Saat itu, Bella sedang menulis naskah. Ia pun nampak ragu untuk melanjutkan tulisannya, di mana sang pemeran utama akan melakukan adegan dewasa nih. Dan ternyata kisah ibu guru Luna itu merupakan imajinasi dari si Bella. Dan naskah tersebut yang nantinya akan disutradarai oleh si Arnold pacarnya. Agar lebih greget, Arnold meminta Luna untuk mengubah alur ceritanya menjadi tokoh Diego yang menodai Luna. Mereka pun berdebat tentang naskah tersebut, hingga akhirnya Arnold pun mengalah dan membebaskan Luna untuk menuangkan idenya, asalkan naskah itu cepat selesai. Naskah cerita pun direvisi oleh si Bella dengan membuat adegan di mana Luna sedang mengajari Diego cara membaca. Tentu naskah tersebut membuat si Dizon kecewa karena tidak ada adegan yang ia inginkan. Produser itu pun tambah emosi dan membatalkan kerjasama mereka dengan si Arnold. Namun Arnold meyakinkan kembali bahwa Bella akan segera merevisi naskah tersebut. Namun Bella tetap bersikeras meniadakan adegan dewasa di dalam naskah tersebut. Arnold pun bertengkar di perjalanan menuju parkir. Namun seiring derasnya hujan, sepasang kekasih itu pun akhirnya berdamai dan melakukan pentas budaya bersama dalam mobil. Dan keesokan harinya, Bella bertemu dengan temannya sesama penulis. Ia bernama Gardi. Di sana, Gardi menanyakan tentang naskah milik si Bella yang sudah ditagih oleh rumah produksi. Bella pun mengatakan bahwa rumah produksi tersebut harus menunggu karena ia sedang membantu pacarnya si Arnold untuk menyelesaikan naskahnya. Gardi pun jadi heran kenapa si Bella begitu bucin dengan pria tersebut. Padahal si Arnold gak modal apapun. Karena tak rela pacarnya direndahkan, Bella pun langsung melakukan perlawanan bahwa Arnold merupakan pria yang baik. Di saat Bella cuek dengan sang ayah, Arnold malah sering mengunjungi ayah si Bella. Karena ayah Bella ini lagi sedang sakit guys. Dia dirawat di panti jompo. Hal tersebut membuat Bella tersentuh dan bertekad akan membantu Arnold untuk meraih mimpinya menjadi sutradara film. Dan pada malam harinya, Bella pun kembali melanjutkan menulis naskah tersebut. Saking bersemangatnya, ia pun sampai membayangkan sosok Diego hadir di dunia nyata dan mengajaknya melakukan pentas budaya. Singkat cerita, keesokan paginya terlihat Arnold begitu senang setelah membaca revisi dari naskah si Bella. Ia menjamin bahwa Tuan Dizon akan suka tentang naskah tersebut dan segera mungkin ia memproduksinya menjadi layar lebar. Dan di suatu hari Bella datang mengunjungi ayahnya di panti jompo dengan membawa minuman kesukaannya. Namun sang ayah memiliki penyakit Alzheimer yang mana ia tidak bisa mengenali Bella sama sekali, hingga membuat wanita cantik itu menjadi nangis tak karuan. Malam harinya Bella pun melanjutkan pembuatan naskah cerita, di mana pada adegan kali ini memperlihatkan perpisahan antara karakter Diego dan Luna. Ia sedang berlinang air mata. Luna memohon untuk ikut kabur bersama Diego, tapi Diego menolaknya karena ia sadar statusnya sekarang sudah sebagai buronan polisi. Itu akan membahayakan keselamatan Luna dan juga dirinya, dan mereka pun berjanji akan bertemu lagi. Kembali ke dunia nyata, ketika Bella akan pergi berbelanja, tanpa sengaja ia melihat Arnold sedang berjalan bermesraan dengan wanita lain. Dan sepulang Arnold pulang ke rumah Bella, ia pun langsung mencecar dan mempertanyakan seputaran wanita tersebut. Akhirnya Arnold pun jujur, wanita yang bersamanya itu adalah adik dari Tuan Dizon, dan mereka sudah pernah tidur bersama. Pengakuan yang sangat menyakitkan itu akhirnya membuat Bella tega mengusir Arnold dari rumahnya. Ketika sedang sendirian, ia ragu untuk meneruskan menulis naskahnya. Bella pun menghayal jika ia didatangi oleh si karakter Luna. Luna memberinya semangat dan menyuruh Bella untuk mengikuti kata hatinya. Bella pun membulatkan tekadnya untuk menuntaskan naskah tersebut.
Dilanjutkan dengan scene memperlihatkan Luna yang menjalani hidupnya dengan penuh kehampaan setelah ia berpisah dengan Diego. Dan pada suatu hari, Luna ini mendapatkan telepon dari Diego yang mengajaknya bertemu, namun tanpa sengaja percakapan mereka didengar oleh si Abe, suaminya si Luna. Lalu malam harinya, Luna pun pergi ke penginapan tempat ia dan Diego akan ketemu. Setelah melepas rindu di sana, Diego lantas langsung memberikan sejumlah uang kepada si Luna untuk menebus semua hutangnya kepada si Abe, sehingga Luna bisa terbebas dari pria yang tidak dicintainya itu. Setelah mereka berpisah dan keluar dari penginapan itu, Diego tiba-tiba dikepung oleh pihak kepolisian, dan berhubung sang buronan itu melakukan perlawanan, polisi pun mengirimkan ia ke malaikat maut. Dan ternyata semua itu adalah ulah si Abe yang memberitahu polisi tentang keberadaan Diego. Setelah kepergian Diego, Luna pun memantapkan diri untuk berpisah dengan si Abe setelah ia membayar semua utang keluarganya. Dan naskah ini pun akhirnya selesai digarap oleh si Bella. Namun bukannya dipublikasikan, naskah itu malah dibakar olehnya, seolah-olah ia ingin membuang semua kesedihannya. Dan beberapa hari setelah itu, Bella pun bertemu dengan Arnold di sebuah restoran. Meskipun mereka udah saling memaafkan, ternyata Bella hanya ingin menjalin pertemanan saja kepada si Arnold. Dengan raut wajah kecewa, Arnold terpaksa harus menerima kenyataan kalau kini ia dan Bella hanya sebatas teman saja. Dan film pun tamat. Kadangkala guys, memang seseorang yang tepat mampu membuatmu sangat kecewa karena hanya tidak dapat menghargai kehadiranmu di sebelahnya. Sekian dulu cerita hari ini, gue Mike pamit undur diri. Bye-bye.